sini saya Nadifa Diandara dengan NIM 190810201035 dari kelas Statistika Ekonomi 2B akan menjelaskan tentang ANOVA dan Chi-square test. ANOVA ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis satu arah dan analisis dua arah. Analisis satu arah ANOVA adalah salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari dua kelompok. Disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam bentuk hal ini berupa bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan misalnya, maka kita bisa menggunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Pada dasarnya ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun kita harus melakukan pengujian satu persatu sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan ANOVA dua arah. Nah, asumsinya yaitu sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen dan populasi berdistribusi normal atau populasi mempunyai kesamaan variasi. Misalnya kita mempunyai K populasi. Hipotesis ANOVA satu arah yaitu H0 sama dengan mu1, mu2, mu3 sampai mu_n itu sama atau tidak terdapat perbedaan signifikasi antara rata-rata itu dari n kelompok. Dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3 sampai tidak sama dengan mu_n. Di mana ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Lalu ANOVA analisis dua arah. Jika pada ANOVA satu jalur kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang, maka dalam ANOVA dua jalur kita mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Nah, pengujian dua arah ANOVA dua arah ini mempunyai beberapa asumsi, diantaranya populasi yang diuji berdistribusi normal, varians atau ragam dan populasi yang diuji sama, serta sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ANOVA dua arah itu dibagi menjadi dua, ada ANOVA dua arah dengan interaksi dan tanpa interaksi. Menurut M. Iqbal Hasan 2003, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Nah, ini merupakan rumus-rumus apabila kita akan mencari ANOVA dua arah tanpa interaksi. Kita harus menentukan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, dan jumlah kuadrat error. Lalu ada ANOVA dua arah dengan interaksi. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi ini merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Untuk mencari ANOVA dua arah, kita juga harus mencari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom, dan jumlah kuadrat error. Nah, ini rumusnya agak sedikit berbeda dengan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Lalu saya akan menjelaskan tentang homogeneity test. Homogeneity test adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Jika jumlah N populasi di kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi itu homogen. Karakteristik atau ciri-ciri dari homogeneity test yaitu perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku atau varians pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu ada goodness of fit test atau uji kecocokan, di mana hipotesis nol merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dan dalam kategori-kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Nah,
Pertama, kita harus menentukan penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif, di mana H0 merupakan frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan, dan H1-nya adalah ada frekuensi satu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Lalu kita menentukan penetapan derajat kebebasan atau DF, di mana K min M min 1, dan persamaannya sebagai berikut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal analisis varians ANOVA satu arah. Sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pengisi akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di samping. Pada tingkat signifikasi 0,05, adakah perbedaan rata-rata waktu? Di sini ada 3 mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Selanjutnya, penyelesaian. Pertama, kita harus menentukan hipotesanya dulu. H0 itu sama rata-ratanya, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Lalu H1-nya ada rata-rata yang tidak sama. Nah, tingkat signifikasinya sudah ditentukan, yaitu alfa sama dengan 0,05. Karena derajat bebas perlakuan itu 2 dan derajat bebas galatnya 12, maka F 0,05 yaitu tingkat signifikasinya, 2 derajat bebas perlakuannya, dan 12 derajat bebas galatnya sama dengan 3,89. Jadi daerah penolakannya H0 ditolak jika FH lebih dari 3,89. Nah, ini merupakan tabel data populasinya, ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Ini kita totalkan semuanya. Mesin 1 totalnya 124,65, mesin 2 totalnya 113,65, dan mesin 3 totalnya 102,95. Dan total dari ketiga mesin tersebut yaitu 340,65. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat total itu rumusnya sigma KIL sigma NJ sama dengan L X IJ kuadrat min T kuadrat per NK. Nah, di mana dari mesin 1 sampai mesin 3 itu datanya dikuadratkan 25,40 kuadrat sampai 25,10 kuadrat. Lalu dikurangi dengan total dari mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 yaitu 340,65 kuadrat, dan dibagi dengan jumlah kolom dikali jumlah barisnya, yaitu 5 kali 3. Jadi hasil dari jumlah kuadrat total sama dengan 58,2172. 58.2172. Lalu kita menentukan jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat menggunakan rumus delta KI sama dengan L TI kuadrat per N dikurangi T kuadrat per NK. Nah, itu 124,65 kuadrat itu merupakan mesin 1, 113,05 merupakan jumlah dari mesin 2 dikuadratkan, dan 102,95 kuadrat itu merupakan jumlah total dari mesin 3 dibagi 5 dikurangi 5 itu jumlah kolomnya dikurangi 340,65 kuadrat atau jumlah dari mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 itu dikuadratkan datanya dibagi 5 kali 3. Ditemukan jumlah kuadrat perlakuannya sama dengan 47.160.640 47,1640. Lalu kita menentukan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galatnya itu merupakan jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi 58,2172 dikurangi 47,1640 sama dengan 11,0532. Nah, ini merupakan tabel ANOVA dan kesimpulannya, di mana jumlah kuadrat dari perlakuan itu 47,1640, derajat bebasnya 2, dan kuadrat rata-ratanya 23,5820. Lalu jumlah kuadrat pada variasi galatnya 11,0532 dengan derajat bebasnya 12 dan kuadrat rata-ratanya 0,9211. Maka statistik F-nya sama dengan 25,60. Karena F hitung sama dengan 25,60 lebih dari 3,89, maka H0 ditolak. Jadi rata-ratanya
tidak sama atau mesin yang tidak sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.